Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas materi tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok. Sekembalinya rombongan dari Dalat, para pemimpin PPKI mendapat desakan dari golongan muda yang menginginkan proklamasi segera dilakukan tanggal 16 Agustus 1945 tanpa campur tangan Jepang. Mereka telah menerima kabar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu pada tanggal 4 Agustus 1945. Golongan muda gagal meyakinkan golongan tua, akhirnya sepakat dalam rapat mereka di Jalan Cikini 71 Jakarta untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 6:10, mereka melakukan aksi dengan menculik dua tokoh PKI tersebut dan membawa mereka ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Penculikan pemimpin oleh Singgih, seorang perwira di peta di Jakarta, dan beberapa tokoh muda seperti Sucipto, Soekarni, dan Joseph Kunto. Sesampainya di Rengas Dengklok, rombongan diserahkan kepada pimpinan peta Rengas Dengklok, Subeno. Rombongan mulanya ditempatkan di rumah Subeno, tetapi takut mencolok akhirnya ditempatkan di rumah Gyao Isong. Di Rengas Dengklok ternyata sudah terjadi kudeta terhadap pimpinan Jepang di sana. Terbukti dengan ditawannya petinggi Jepang Uedana Mitsui dan stafnya. Tan Laut, seorang tokoh dari GOL tua yang juga anggota PPKI yang berhasil meyakinkan GOL pemuda untuk mengambil Soekarno-Hatta dan berjanji dengan jaminan taruhan nyawanya bahwa proklamasi paling lambat akan dilaksanakan besok 17 Agustus 1945. Sekembalinya dari Rengas Dengklok, rombongan langsung ke rumah Laksamana Tadashi Maeda, seorang jenderal AL Jepang yang mendukung dan menjamin kemerdekaan Indonesia. Malam itu juga para pimpinan menghadap kepala pemerintahan umum Meiji Nishimura untuk menjajaki sikapnya. Namun, Nishimura tidak mengizinkan adanya proklamasi karena takut disalahkan oleh sekutu. Perumusan teks proklamasi. Malam itu juga sekitar pukul 11 segera diadakan musyawarah mengenai penyusunan naskah proklamasi. Yang hadir adalah anggota PPKI dan tokoh-tokoh dari GOL muda sekitar 30 orang. Naskah disusun oleh 3 orang, yaitu Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, bertempat di ruang makan rumah Maeda, yang lain berada di ruang depan. Kalimat pertama adalah usulan Subarjo, diambil dari Pambule Undang-Undang 1945 Piagam Jakarta. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat kedua adalah usulan Moh-Hatta. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Soekarno bertugas menulis kedua konsep tersebut. Setelah konsep tersebut jadi, lalu dibawa ke ruang depan untuk dimusyawarakan. Timbul masalah tentang siapa yang akan menandatangani naskah tersebut. Atas usulan Soekarno, teks ditandatangani saja oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah diketik oleh Sajuti Malik dengan sedikit perubahan, seperti kata tempoh diganti tempoh, wakil-wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Juga penulis tanggal menggunakan tahun Showa atau Sumera atau penanggalan Jepang. Naskah yang diketik disebut sebagai naskah yang otentik atau sejati. Naskah kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Perumusan sampai penandatanganannya baru selesai sekitar pukul 04.00 tanggal 17 Agustus 1945. Diputuskan saat itu juga bahwa proklamasi akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10.00 di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangasan Timur 56, Jakarta. Detik-detik proklamasi. Tepat pukul 10 waktu Jawa, dikumandangkanlah proklamasi kita. Soekarno didampingi Hatta membuka dengan pidato singkat, kemudian membacakan teks proklamasi yang telah disusun semalam sebelumnya. Rekan sang Dwi Warna oleh perwira peta Latif Hindaringrat dan Suhud diiringi lagu Indonesia Raya.
Penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan. A. Kegiatan para pemuda. Kelompok Sukami yang bermarkas di Jalan Bogor sekarang, Jalan Dr. Suharjo, pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945 mengadakan rapat di Kepu Kemayoran yang kemudian pindah ke Defensiljen van den Bosch sekarang, Jalan Bungsur Besar. Untuk mengatur cara penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pemuda memanfaatkan media komunikasi untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Kegiatan kantor berita Domel. Pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, wartawan kantor berita Domel yang bersama Syahrudin menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Waidan B. Lenewan kepada kepala bagian radio. Segera ia memerintahkan kepada Markonis, petugas telekomunikasi yang bernama F. Wus, untuk menyiarkan berita proklamasi. Pada saat penyiaran, tentara Jepang memerintahkan untuk menghentikan siaran, tetapi Waidan Palenewan memerintahkan agar penyiaran proklamasi tetap diteruskan. Penyebarluasan penyiaran dihalangi oleh Jepang dengan menyegel kantor berita Domei pada tanggal 20 Agustus 1945 dan para pegawainya dilarang masuk kantor. C. Penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Surat kabar yang pertama menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Tahaje yang terbit di Bandung dan Suara Asia yang terbit di Surabaya. Penyambutan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh seluruh rakyat dibuktikan dengan pelucutan senjata pasukan Jepang, pengambilan pucuk pimpinan, serta semangat terus berjuang dengan spontan terhadap proklamasi kemerdekaan. A. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pertempuran dan bentrokan antara pemuda Indonesia dan pasukan Jepang tidak dapat dihindari. Para pemuda Indonesia ingin menegakkan kedaulatan Indonesia yang baru saja merdeka, sedangkan penguasa militer Jepang ingin memelihara status quo sesuai dengan perintah sekutu. Pada waktu itu yang berperan sebagai pelapor gerakan pemuda di Jakarta adalah Komite Vantage Mentega 31. Komite Van Akti Mentega 31 inilah yang memberikan gagasan untuk menggerakkan massa dalam suatu rapat di lapangan Ikatan Atletik Jakarta. Tujuan diadakan rapat raksasa di lapangan Ikada adalah agar para pemimpin bangsa Indonesia dapat berbicara langsung di hadapan rakyat Indonesia. Rakyat telah siap menunggu perintah dan tugas-tugas selanjutnya dalam rangka mendukung dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan dipelopori oleh Komite Van Atis Mentega 31, rakyat Jakarta membanjiri lapangan Ikada. Mereka siap mendengarkan pidato para pemimpin bangsa Indonesia. Rapat raksasa di lapangan Ikada ini mengalami banyak hambatan sebagai berikut. 1. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Jepang mengeluarkan pernyataan yang berisi melarang pelaksanaan rapat-rapat. Adanya pro dan kontra di kalangan para menteri mengingat bahaya yang ditimbulkan terhadap larangan dari Jepang tersebut. 3. Pada saat terlaksananya rapat, lapangan Ikada dijaga ketat dalam radius 1 km oleh pasukan tank, pasukan pejalan kaki, dan tentara Jepang yang dilengkapi dengan bayonet. Dalam suasana tegang, kendaraan presiden dan wakil presiden tiba di lapangan Ikada. Kemudian Presiden Soekarno bergegas menuju panggung yang telah disediakan dan berpidato singkat. Dukungan spontan terhadap proklamasi kemerdekaan. B. Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat memberikan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengatakan bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat secara resmi menjadi bagian dari wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia dengan kedudukannya sebagai daerah istimewa. Makna atau arti proklamasi kemerdekaan. A. Dengan proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia telah lahir sebagai bangsa dan negara yang merdeka, baik secara de facto maupun de jure. B. Proklamasi merupakan mercusuar yang menunjukkan jalannya sejarah, memberi inspirasi dan motivasi dalam perjalanan bangsa Indonesia di setiap keadaan. C. Proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. D. Dari segi hukum, proklamasi merupakan pernyataan yang berisi keputusan bangsa Indonesia untuk menetapkan
tatanan hukum nasional dan menghapuskan tatanan hukum kolonial. Dari segi politik dan ideologi, proklamasi merupakan pernyataan bangsa Indonesia yang lepas dari penjajahan dan membentuk negara Republik Indonesia yang bebas, merdeka, dan berdaulat penuh. Thanks you for listening.